Rabbil Alamin. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Sunawan dan rekan-rekan sejawat. Hari ini kelompok kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait RPP diferensiasi nanti yang akan disampaikan oleh pemateri. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami, kelompok 2. Yang pertama Bu Tutik Fatmegati, yang kedua saya sendiri Anang Budi Harjo, yang ketiga Bu Indah Maharani, dan yang keempat Pak Muhammad Mujami. Nah, untuk pemateri nanti disampaikan oleh Bapak Muhammad Mujami. Tapi sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi terkait RPP diferensiasi, ketiga sesi tanya jawab. Di sini nanti akan saya buka 2 pertanyaan, 1 balikan, dan yang keempat kesimpulan dari kelompok kami yang disampaikan oleh Natullah, dan yang kelima yaitu tanggapan positif dari perwakilan kelompok. Oke, sebelum kita memulai kegiatan, supaya apa yang kita lakukan dapat bermanfaat dan bernilai pahala dan ibadah, mari kita buka kegiatan kita diskusi dari kelompok dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua, pemaparan materi RPP hasil diskusi dari kelompok 2 RPP diferensiasi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Mujami. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Bapak Nanang Darjo selaku moderator. Sebelumnya yang terhormat Bapak Sunawan selaku fasilitator, kemudian rekan-rekan calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami kelompok 2 memaparkan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensiasi. Kami melakukan pembelajaran ini RPP-nya itu secara loading, di mana dilaksanakan di level SD kelas 4 dengan muatan pelajaran IPA. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Adapun kompetensi dasar dan indikator kompetensinya, yang pertama kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi berbagai sumber energi mengidentifikasi berbagai sumber energi perubahan energi dan sumber energi alternatif, yakni air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.5.1 memerinci perubahan energi pada suatu benda. Di sini C4 sifatnya hot. Kemudian 3.5.2 membuktikan perubahan energi pada suatu benda, levelnya C5 juga hot. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.5 menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai bentuk energi. Indikator pencapaian kompetensinya 4.5.1 itu menunjukkan hasil pengamatan percobaan. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati video pengolahan sampah, peserta didik dapat memerinci perubahan energi yang dihasilkan oleh sampah dengan benar, yaitu critical thinking di sini. Kemudian dengan mengamati video demonstrasi percobaan perubahan energi, peserta didik dapat membuktikan terjadinya perubahan energi yang terjadi pada lilin dan kertas spiral dengan tepat. Yang ketiga, dengan membuktikan terjadinya perubahan energi yang terjadi pada lilin dan kertas spiral, peserta didik dapat menyajikan hasil laporan pengamatan dengan tepat.
karakter siswa yang diharapkan yaitu religius, nasionalis, dan mandiri. Materi pembelajaran IPA yaitu perubahan energi. Pendekatan, model, dan metode yang kami gunakan, pendekatan yaitu saintifik berbasis defect, kemudian model pembelajarannya problem based learning. Metode yang kami gunakan tanya jawab, diskusi kelompok, demonstrasi, dan presentasi. Kemudian kecakapan abad 21 yang kami harapkan yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Adapun kegiatan pembelajaran, yang pertama pendahuluan, deskripsi kegiatan dan alokasinya. Deskripsi kegiatannya: 1. Guru bersama peserta didik mengucap salam dan menjawab salam, kemudian bertanya kabar. Peserta didik bersama guru cek kehadiran dengan presensi. Langkah yang ketiga yaitu peserta didik dengan kehadiran paling awal memimpin doa sebelum mulai pembelajaran. Ini untuk menanamkan karakter religius dan kedisiplinan. Kemudian yang keempat, peserta didik bersama guru menyanyikan lagu Maju Tak Gentar pada channel YouTube dan mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya menanamkan rasa nasionalisme. Langkah yang kelima, peserta didik diberikan persepsi berupa kuis dari guru tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya sebagai bekal pelajaran berikutnya. Misalkan, coba lihat di sekeliling kalian, sebutkan benda-benda yang termasuk sumber energi. Ini untuk melihat atau mengobservasi kesiapan belajar siswa. Kemudian dari benda-benda yang telah kalian sebutkan, energi apa yang dihasilkan dari benda tersebut? Perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Kemudian sebutkan peralatan yang mengalami perubahan energi dari listrik menjadi panas. Ini adalah sebagai awalan. Kemudian langkah berikutnya, setelah waktu permainan habis 10 menit, mengajak murid melakukan refleksi singkat. Misalnya dengan menanyakan apakah mereka suka dengan kuis yang diberikan, bagian mana yang disukai, apa saran mereka jika ada kuis lagi, dengan memberikan kesempatan pada murid untuk memberikan pendapat dan saran. Guru dapat membangun koneksi dan rasa percaya diri. Langkah berikutnya yaitu guru akan mencatat dan menggunakan informasi yang didapat dari permainan tersebut untuk memetakan sejauh mana pengetahuan awal murid tentang bilangan. Mohon maaf. Tentang perubahan energi. Langkah berikutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Langkah selanjutnya, yang ke-9, guru memberi motivasi pada peserta didik agar lebih semangat dengan menggunakan yel-yel. Ya, langkah yang ke-10, siswa bersama dengan guru membuat kesepakatan belajar. Langkah berikutnya, guru menanyakan kesiapan peserta didik. Bagaimana Anda siap untuk belajar hari ini? Ini adalah komunikasi. Bisa dihubungkan jadi kamera. Kemudian kegiatan inti. Lalu pertama yaitu memberikan murid waktu untuk mengamati dan menuliskan perubahan energi yang terjadi pada gambar atau melalui gambar. Pastikan guru memberi waktu untuk mereka berpikir. White time. Saat ini kita berharap murid melakukan review atas apa yang telah mereka pelajari sejak kelas sebelumnya. Ini termasuk diferensiasi konten. Setelah itu meminta beberapa murid untuk berkomunikasikan konsep apa yang telah mereka dapat sesuai dengan kreativitas dan minat mereka. Bisa menggunakan tulisan atau laporan, bisa langsung komunikasi menggunakan tulisannya atau menggunakan peta pikiran atau mind map,
atau gambar dan lain sebagainya. Kemudian memberi apresiasi bagi usaha yang telah mereka lakukan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, bukan pada yang menjawab benar saja. Jadi semuanya diapresiasi. Guru mengajak siswa untuk melakukan ice breaking untuk menyemangati mereka. Ini penguatan ya, ice breaking termasuk apresiasi tadi. Kemudian guru akan menggunakan hasil pekerjaan murid untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Yang 5, guru menunjukkan sebuah video. Ya, bersama ini videonya, yaitu ada yang bersuara dan juga ada teksnya. Kemudian murid diminta untuk mengamati video tersebut. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Jadi kami tidak memetakan sesuai dengan tadi, biarkan pemetaan tadi berjalan secara alami. Kemudian siswa melakukan percobaan secara berkelompok. Secara mandiri, langkah berikutnya secara mandiri siswa membagi tugas kelompok disesuaikan dengan minat dan profil belajar masing-masing. Nah, di sini kami melakukan diferensiasi proses. Keterangannya, tugas melakukan percobaan dilakukan oleh siswa dengan profil belajar kinestetik. Kemudian yang lain, yang misalkan yang auditori itu bisa mencatat atau menulis laporan hasil dari percobaan tersebut. Kemudian yang visual bisa mendiktekan mungkin barangkali. Langkah berikutnya, guru memberikan bantuan kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Jadi guru berkeliling mengamati kegiatan kelompok, kegiatan yang dilakukan oleh siswa yang disebut scaffolding di sini. Kemudian guru memeriksa pekerjaan kelompok dengan rubrik penilaian. Langkah berikutnya, masing-masing kelompok mengkomunikasikan hasil produknya. Kelompok yang lain memberikan komentar positif. Nah, di sini adalah diferensiasi produk. Guru bisa produknya ini seperti yang saya sampaikan tadi, produk yang dihasilkan boleh berupa makalah, boleh berupa video, boleh berupa mind map, terserah minat mereka. Jadi dalam satu kelompok tersebut bisa jadi kalau sifat laporannya ini pribadi, maka akan beraneka ragam hasil laporan, produk macamnya. Kemudian guru memberikan kesempatan bertanya tentang materi yang sulit dipahami. Kemudian langkah ke-14, melalui bimbingan guru, siswa menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan pada hari tersebut. Kemudian siswa mengerjakan lembar evaluasi, dan kegiatan terakhir yaitu penutup, siswa dan guru melakukan refleksi pembelajaran bersama. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang terakhir ditutup dengan lagu tradisional, yaitu Gundul-Gundul Pacul, karena sifatnya SD ya, maka akan lebih suka anak-anak. Kemudian yang terakhir, peserta didik yang keempat, maksud kami peserta didik diberikan motivasi agar selalu bersyukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan mengajak mereka untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Langkah kelima, guru memberikan informasi terkait materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Yang terakhir, kegiatan belajar ditutup dengan doa penutup dan salam untuk menguatkan karakter religius. Kemudian penilaian atau assessment, yaitu penilaian sikap yang dilakukan dengan observasi selama kegiatan belajaran dengan menggunakan tabel penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengamatan. Hal yang dinilai diantaranya yaitu jenis penilaian, maksudnya instrumen jenis penilaian, teh tertulis melalui Google Form, kemudian bentuk instrumennya pilihan benda, isi-isi sudah terlampir, dan instrumen terlampir juga. Penilaian keterampilan,
hal yang dinilai dalam kegiatan ini yaitu penilaian untuk unjuk kinerja, membuat laporan pengamatan. Ini juga macam-macam nanti hasilnya. Remedial, kegiatan remedial pengayaan itu remedial peserta B yang belum tuntas KKM, nilainya kurang dari 75 atau yang belum menguasai materi pembelajaran secara tuntas diberikan bimbingan khusus oleh guru dengan dikontos soal yang bobotnya lebih mudah. Scaffolding paling enggak soalnya juga sama dengan sebelumnya. Kemudian pengayaan bagi peserta didik yang nilainya lebih dari 75 atau 75 ke atas diberikan materi yang bobotnya lebih tinggi. Kemudian lampiran bahan ajar berupa e-book, materi pembelajaran, PPT, video belajar, kemudian Google Form, lembar evaluasi berupa Google Form, dan yang kemudian lampiran berikutnya adalah instrumen penilaian. Yang terakhir ada LKPD. Selanjutnya berikut adalah penilaiannya. Nilai keterampilan unjuk kerja IPA, beri penilaian menyajikan hasil laporan percobaan. Hal-hal yang dinilai adalah kriteria penilaian, penggunaan serta menggunakan semua peralatan secara optimal, maka nilainya baik sekali dan mendapatkan poin 4. Kemudian mampu menggunakan sebagian besar peralatan secara optimal, maka dinilai baik dengan poin 3. Kemudian cukup mampu menggunakan 2 peralatan secara optimal, poinnya 2. Kemudian tidak dapat menggunakan peralatan secara optimal, poinnya 1. Kemudian langkah kerja, hal yang dinilai berikutnya langkah kerja. Siswa mampu menjelaskan langkah kerja dengan benar, kemudian menjelaskan sebagian besar langkah kerja. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sebagian kecil langkah kerja. Yang terakhir, tidak dapat menjelaskan tujuan percobaan atau langkah kerja. Kemudian kriteria berikutnya hasil percobaan, menjelaskan hasil percobaan dengan benar, maka poinnya 4. Kemudian menjelaskan sebagian besar hasil percobaan, poinnya 3. Menjelaskan sebagian kecil hasil percobaan, poin 2. Tidak dapat menjelaskan hasil percobaan, mendapatkan 1 titik. Kemudian kriteria yang dinilai berikutnya yaitu jika siswa mampu menjelaskan kesimpulan dengan benar, maka poinnya 4. Jika menjelaskan sebagian besar, dan poinnya 3. Jika menjelaskan bagian kecil kesimpulan tersebut, mendapat poin 2. Jika tidak dapat menjelaskan kesimpulan, maka poinnya 1. Kemudian penulisan laporan, kriteria yang terakhir yang dinilai yaitu penilaian laporan. Jika siswa mampu menyusul seluruh laporan hasil percobaan secara sistematis, kemudian sesuai dengan EID dan rapi, tentunya juga benar ya, sesuai dengan kontennya, maka mendapatkan nilai 4. Kemudian mampu menyusun sebagian besar saja, kemudian menyusun sebagian kecil, mendapat nilai 2, dan jika belum mampu maka mendapatkan nilai 1. Terima kasih, demikian demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah pemaparan materi hasil diskusi kelompok kami terkait RPP diferensiasi. Nah, untuk selanjutnya, untuk sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Wah, ini banyak sekali yang sudah mengangkat tangan ini. Tetapi untuk sesi tanya jawab ini saya batasi hanya 2 pertanyaan.
pertanyaan pertama untuk kelompok 1 dan pertanyaan kedua untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 silakan untuk kelompok 1 silakan Pak Guntur dan yang katangan. Ya, betul Pak. Oke, monggo silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak Nana, pemaparan sangat luar biasa. Cuman ada beberapa hal yang unik gitu ya. Kemarin pada saat melihat video dari instruktur di LMS gitu, atau penjelasan dari fasilitator kita Pak Sunawan menjelaskan bahwa dalam pembelajaran diferensiasi itu kita mengutamakan dalam proses penilaiannya penilaian formatif gitu. Nah, barusan sempat menimpaman gitu, akhirnya terputus. Mungkin tidak mengetahui yang di atas itu putus. Putus-putus Pak, India. Oh, cek. Oke, sudah bisa terdengar. Ya, videonya ya. Wow, ini ya. Oke, Jadi tentang penilaian formatif. Nah, barusan saya belum melihat penilaian formatif. Indikator ya kan? Indikator apa yang pembuatan penilaian formatif ada indikatornya. Kemudian progres apa yang bisa kita lihat atau dampak apa yang kita lihat dari penilaian formatif itu. Bahkan pelaksanaannya kapan gitu Pak? Dijelaskan sekali gitu. Ya. sudah Pak Guntur? Penantang sudah. Oke, untuk pertanyaan dari perwakilan kelompok 1 sudah disampaikan oleh Pak Guntur. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua nanti sesi setelah pertanyaan pertama dijawab oleh kelompok kami. Saya bacakan ulang terkait pertanyaan dari Pak Guntur. Untuk pertanyaan dari kelompok 1 terkait dengan penilaian formatif, indikator apa yang nanti pada pembuatan pembuatan penilaian formatif. Oke, monggo di mungkin teman-teman ada yang mau menjawab dahulu, silakan. Bagaimana kalau kita lanjut ke pertanyaan kedua dulu? Langsung kita tampung terlebih dahulu Pak Guntur. Untuk pertanyaan kedua langsung saya beri waktu kesempatan kepada kelompok 3. Kelompok 3 Ibu Agustina Indriani. Monggo Bu Agustina, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Nanang. Yang ingin saya tanyakan di sini ya, dalam filosofi KHT adalah merdeka belajar, di mana pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan sekarang kita belajar pembelajaran berdiferensiasi. Lalu apakah KKN itu masih dijadikan patokan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Tadi tampilan dari kelompok menyebutkan KKN ada yang lebih dari 75, ada yang kurang dari 75 itu ya. Nah, pertanyaan saya, berarti KKN itu apa masih dijadikan patokan dalam pembelajaran berdiferensiasi? Terus kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang merdeka belajar itu bagaimana? Juga itu pertanyaan. Oke, terima kasih kepada Bu Agustina Indriani dari perwakilan kelompok 3. Saya ulangi untuk pertanyaan kedua dari kelompok 3, yaitu dalam filosofi Ki Hajar Dewantara ada merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nah, pertanyaannya, apakah KKN dijadikan patokan dalam pembelajaran diferensiasi? Oke, mungkin itu ada sudah 2 pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, sekarang silakan kepada teman-teman untuk
menjawab terlebih dahulu. Silakan. Bu. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan dari Bapak Guntur tentang indikator apa untuk penilaian formatif, dampak apa yang akan dirasakan oleh siswa, dan pelaksanaannya kapan. Saya akan menjawab yang pertama dulu ya. Karena di sana ada 3 pertanyaan. Yang pertama, indikator apa yang digunakan untuk penilaian formatif? Indikator yang kita gunakan, kita mengacu pada IPK-nya Bapak Guru, IPK dan tujuan pembelajaran, di mana IPK-nya di situ sudah tertera bahwa kita menggunakan mengukurnya dengan aspek kognitif yang sifatnya hot, high cognitive skill. Jadi kita memberikan soalnya secara tidak langsung mendekati misalkan soal itu soal formatif itu kan merupakan soal evaluasi yang kita gunakan itu jika soalnya 10 paling tidak yang 2 itu adalah dengan soal yang memenuhi kriteria IPK dan tujuan pembelajaran yang kami tetapkan, seperti itu. Dan dampak apa yang akan dirasakan? Dampaknya siswa itu akan dapat mengukur sampai mana ketercapaian konten yang mereka capai pada hari itu, seperti itu. Dan pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya dilaksanakan pada akhir kegiatan inti setelah siswa bersama guru membahas dan menyimpulkan pembelajaran yang mereka lakukan pada hari itu. Seperti itu Bapak. Bagaimana Bapak Guntur, saya kembalikan. Oh iya Bu. Yang saya pahami dari penjelasan Bapak Sunawan kemarin, Bapak usaha kita bahwa soalnya ini Bu, jadi ada semacam mana yang harus saya ambil gitu ya. Barusan kemarin dari Bapak Sunawan bahwa formatif itu memiliki peran penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau misalkan formatif itu terstruktur dalam mengambil penilaiannya, terstruktur dalam memang ada jadwal dan lain sebagainya, maka sedangkan kondisi murid di sewaktu-waktu itu tidak sama, berubah gitu, sering gitu, atau sekarang ini besoknya berubah lagi gitu. Maka apa yang diambil dari penilaian formatif itu tidak akurat gitu. Kalau yang Bapak Sunawan sampaikan kemarin, kalau nggak salah, mudah-mudahan nggak salah, saya ingat lagi bahwa penilaian formatif itu bisa dilakukan juga pada saat proses pembelajaran ya, dan indikatornya pun terkait dengan tingkat dasar, kemudian misalkan mulai mengenal, mulai mengenal, kemudian mengenal, dan tingkatannya memahami gitu. Jadi hal yang terkait dengan langsung melakukan penilaian, dan penilaiannya pun menggunakan checklist. Di situ ada catatan, ada perkembangan, sehingga kita mengetahui perkembangan siswa, mengetahui perkembangan potensi siswa, sehingga kita nantinya dalam melakukan progres kelompokan bukan resiasian lebih bisa mungkin ini mohon pencerahan dari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, mungkin jawaban saya nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman dari kelompok 2 maupun dari teman-teman kelompok lain. Saya akan mencoba menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jika yang dimaksud oleh Bapak Guntur adalah penilai dalam proses, kita sudah menggunakannya Bapak. Yang dimaksud oleh diferensiasi itu adalah penilaian kita selama proses.
otomatis penilaian formatif itu sangat penting peranannya bagi penilaian formatif itu sangat penting peranannya untuk mengukur sejauh mana siswa itu memahami konsep yang memahami konten yang sudah diisi oleh guru. Jadi, komputer saya masih load nih. Jadi, jika yang dikatakan oleh Bapak Guntur tadi itu sebenarnya adalah penilaian proses Bapak. Karena penilaian proses itu menggunakan gambar observasi dikenal dengan catatan anekdot. Jadi di sana kita mengobservasi pembelajaran yang kami gunakan tadi adalah rubrik penilaian tentang keterampilan penggunaan peralatan ya. Nah, ini adalah penilaian keterampilan. Yang kita nyatakan tadi adalah penilaian keterampilan. Kalau ini kita menggunakan catatan anekdot Bapak, dan itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Nah, kalau tentu saja penilaian proses dan penilaian formatif menurut saya itu dua hal yang berbeda. Karena kalau penilaian formatif itu bentuknya adalah evaluasi dan semua murid itu mempunyai alat evaluasi yang sama. Karena itu mengukur ketercapaian konten yang disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi diferensiasi yang kami tampilkan di dalam hal ini adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi kami fokusnya bukan kepada evaluasinya, tetapi fokusnya adalah kepada konten, proses, dan produk. Dimana kalau produknya otomatis itu adalah hasil dari proses pembelajaran. Diferensiasi proses adalah metode yang digunakan oleh siswa untuk memenuhi kebutuhan konten tadi berdasarkan dari profil minat dan profil belajar siswa. Dan diferensiasi konten itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Jabi, lihat dengan mereka ingin melihat sebelah mana gambar yang sudah disediakan oleh Ibu Guru tadi, ingin melihat yang sebelah mana, seperti itu Bapak. Jadi mengapa sangat penting? Tentu saja sangat penting karena itu adalah mengukur ketercapaian siswa, dan itu nantinya yang akan menjadi laporan guru kepada sekolah untuk dijadikan hasil laporan kepada orang tua siswa. Jadi kita kan membutuhkan nilai Bapak Guntur, jadi kita mendapatkan nilainya dari situ. Tapi kalau catatan anekdot itu tadi digunakan untuk pembelajaran yang selanjutnya, seperti itu. Oke, mungkin itu dari balikan dari Pak Guntur. Mungkin saya kembali ke Pak Guntur. Bagaimana Pak Guntur? Oke, terima kasih Pak Guntur. Masuki pertanyaan kedua, tadi disampaikan, saya catat lagi pertanyaan dari kelompok 3, apakah KM dijadikan patokan dalam pembelajaran diferensiasi, sedangkan KHD dalam pembelajaran Merdeka Belajar itu berpihak pada murid? Monggo dijawab untuk kelompok pertanyaan dari kelompok 3. Terima kasih. Monggo teman-teman dari kelompok 2 mungkin mau menjawab. Oke, monggo Bu Tutik ini sudah mengangkat tangan, mungkin akan menjawab. Monggo dipersilakan Bu Tutik, bisa dilakukan. Silakan. Jadi saya bantu menjawab, mungkin nanti teman-teman bisa memandangkan. Saya rasa itu KKM sebenarnya membantu dulu. Sebenarnya tidak ada ini ya. Sebenarnya ya KKM itu hanya sebagai kayak apa ya, les belajar sebenarnya. Kalau dijadikan tingkat Merdeka Belajar itu sebenarnya tidak, itu hanya aturan dan
gitu saja. Nah, memang kenyataannya kalau di pada pembelajaran skill gitu, memang realita itu sebenarnya. Memang kita sebenarnya lihat dari contohnya kemarin, tapi kita didekati dengan realita mungkin sehingga muncul seperti itu. Jadi memang benar bisa diterapkan. Gitu. Kan tidak mungkin kalau tidak ada kakak yang bisa diterapkan di sekolah. Sebenarnya tempat merdeka belajar karena tempat itu hanya kepentingan di mana sebagai diferensiasi kesiapan belajar tadi nih, diferensiasi konten juga berarti yang kalau kurang dari ini kan belum siap. Kemudian juga mereka si muridnya tadi dibantu dengan yang namanya diproses tadi, dibantu kayak yang diterangkan data tadi yang tidak bisa dikelompokkan kemudian dibantu lagi seperti itu. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan. Terakhirnya ya termotivasi. Oke, Tujuannya masuk ke pendidikan bisa menambahkan monggo. Oke, monggo Bu Indah atau Bu Pak Jami silakan untuk menambahkan dari jawaban Bu Tifat Megati. Silakan monggo siapa dulu? Sweet, nggak apa-apa yang dekat. Baik, terima kasih. Saya akan sedikit menambahkan jawaban dari Bu Tuti tadi bahwa KKN itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ya, meskipun dalam masa atau dalam pemikiran Merdeka Belajar. Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana siswa itu memahami konten yang telah kita berikan, yang telah kita pelajari juga. Jika tidak ada KKN, bagaimana kita mengetahui mereka paham? Ya, melalui evaluasi. Kemudian tidak diukur dengan ukuran yang jelas, maka kita akan kesulitan juga. Misalkan kita harus siswa harus mendapat capaian sekian persen dalam memahami konten. Jika tidak ada KKM atau alat yang digunakan untuk mengukur, bagaimana cara mengukur kita? Nah, kemudian terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara berpihak pada siswa, pada murid, dalam pembelajaran diferensiasi ini sudah jelas sekali bahwa siswa diberi kemerdekaan dalam memahami konten. Mereka bisa memahami dari sisi manapun menggunakan dia yang mereka sukai. Kemudian dalam segi proses, mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan profil yang mereka sukai. Kemudian dalam aspek produk, mereka juga diberi kebebasan untuk mengungkapkan atau menjawab evaluasi itu dengan yang macam-macam. Yang penting mereka sudah menguasai, benar-benar menguasai materi yang disampaikan atau konten yang disampaikan. Seperti itu. Bisa berupa saya seperti ini, Bu, saya tidak mau dengan tulisan atau laporan penulisan, saya tidak mau. Saya ingin menjawab evaluasi itu dengan praktikum, membuat video. Dipersilakan. Kemudian satunya lagi, saya ingin menjawab dengan mind map. Ya silakan. Penting konten sudah tercapai. Mereka sudah menguasai konsep dari konten tersebut. Nah, itu yang dinamakan merdeka belajar dan berpihak pada siswa. Terima kasih. Apa Bu Indah mau menambahi? Cukup apa? Monggo dikembalikan ke Oh, tadi sudah ini ketika sudah cukup. Monggo saya kembalikan ke Bu Agustina dari kelompok 3. Monggo. Apakah ada yang mau sampaikan lagi? Bukan lagi. Terima kasih jawabannya Bapak Muhammad Nur Jami, Bu Indah Maharani sama Bu Tuti Megati. Karena menurut pemikiran saya selama ini bahwa KKN itu selalu memaksakan kemampuan anak untuk mencapai nilai, jadi menyamaratakan kemampuan anak. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi itu kan
lebih tepat kita memetakan kebutuhan belajar anak seperti itu. Kalau kita matok ke KKN kok sepertinya terlalu memaksa kemampuan anak, terus ada tidak naik kalau tidak mencapai KKN seperti itu kan berarti anak tidak merdeka belajar seperti itu. Baik, mungkin butuh jawaban atau gimana ini? Ini Bu Agustin, aku tuh jawaban Mana nanti bagaimana? Benar. Ya. Ini mungkin ini cuma ini apa ya? Unek-unek aja yang dicampurkan. Iya. Oke. Mungkin cukup ya Bu Agustin nggih dari jawaban-jawaban. Oke. Ini sudah masih banyak yang rahasia, tapi karena tadi kita kesepakatan untuk sesi tanya jawab 2 pertanyaan 1 balikan. Jadi mungkin itu yang dapat saya kan dari materi yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan yang telah dipaparkan oleh kelompok Kak Monggo kepada Ketulen Fatmegawati, dipersilakan. Bu Tutik putus-putus ya katanya ini. Bu Tutik masih bisa Nggih. Anu ya. Nggih. mau kesimpulan Bu Tutik. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk kesempatannya. Terima kasih, artinya ini saya beberapa kali terpotong. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya ada apa saya bacakan di sini adalah diferensi adalah penilaian, pembelajaran berdiferensi adalah penilaian yang membutuhkan suatu belajar membutuhkan penilaian formal untuk kesiapan si proses dan program. Dan berikutnya adalah KKN dibutuhkan juga sebagai alat pengukur saja, tetapi bukan berarti membatasi kemampuan siswa atau tidak berarti tidak memerdekakan siswa. Sesuai dengan pikiran Dr. Dewantoro, dalam pelajaran ini, pelajaran kami meskipun ada KKN, tapi siswa tetap diberikan kemerdekaan untuk memahami materi, memahami konten sesuai dengan kebutuhan siswa. Demikian yang saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih sampaikan kepada Bu Tutik atas kesimpulan yang telah dipaparkan. Untuk selanjutnya tentang tanggapan positif, saya minta kepada perwakilan kelompok 1 atau kelompok 3 untuk menyampaikan tanggapan positif dari hasil diskusi kelompok 2. Monggo, siapa yang menyampaikan dari kelompok 1 atau kelompok 3? Bu Ratna Indayani dari kelompok 1. Monggo Bu Ratna bisa diaktifkan. Terima kasih Mbak Nanang sudah beri kesempatan kepada saya. Masih luar biasa. Dari sini saya ini mendapat inspirasi. Ternyata diferensiasi itu kata Pak Hem tadi ya. Kenapa kok bagi pembimbing gitu ya, antara yang paham dengan yang belum paham dengan yang paham. Nah ternyata dari sini tadi dari penjelasan kelompok 2 saya dapat inspirasi. Boleh sebetulnya dibrik, hanya saja pada pembagian tugasnya. Kayaknya ini bisa divariasi seperti ini. Nah itu tanggapan positif dari saya. Jadi terima kasih dari inspirasi saya, mungkin teman-teman yang lain juga. Nah kemudian saya boleh memberikan saran ini ya. Oke, monggo. Iya, saran dari saya, karena ini kan pembelajarannya SD ya, dan tadi itu kebetulan itu materinya tentang kebutuhan energi. Maka lagu terakhir itu munculnya kok dulu gitu. Harapan saya adalah yang ada kaitannya. Kan kalau dia itu kan politik gitu ya. Nah, jadi ini kebetulan SD. Jadi lagu-lagunya itu berkaitan dengan materinya gitu. Mungkin ada lagu-lagu anak tentang energi alternatif, itu mungkin caranya seperti itu supaya materinya tidak masuk yang
Oke, terima kasih Bu Ratna atas tanggapan positif dan sarannya. Insya Allah untuk ke depan ini bisa kita terapkan ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dan saya sampaikan sebagai moderator menyampaikan mohon maaf tadi yang raise hand Bu Mutmainah punya karena kita terkendala kita ada batasan waktu juga, jadi tidak bisa kita memberikan kesempatan untuk bertanya dan untuk menyanyikan dapat semuanya. Atas segala kekurangan, atas segala salah kata dan hilaf atau kurang memuaskan dari jawaban-jawaban kelompok kami, pemaparan kelompok kami, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan yang luar biasa dari kelompok 2 dan sangat interaktif sekali, dan walaupun kajiannya serius tapi ditangkapnya duarius ya. Gini, izin share dulu karena tadi banyak membahas tentang formatif ya, share oke, nah ini jangan lupa ya, dengan penilaian formatif ini keterlibatan siswa ini sangat luar biasa ya. Penilaian formatif dapat digunakan untuk meningkatkan keterlibatan murid dalam belajar. Ini poin penting. Contoh, jika guru tahu bahwa setengah jumlah siswanya itu ternyata telah menguasai materi yang akan kita berikan untuk minggu depan, maka guru bisa mengubah rencana pembelajarannya agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswanya. Jadi utamakan kebutuhan siswanya. Kebutuhan siswanya ternyata dari setengah jumlah siswa itu sudah memahami buat apa kita capek-capek memaksakan untuk menyampaikan materi yang sudah dipahami. Lebih baik kita mengubah rencana pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, di sisi lain, jika guru menggunakan penilaian formatif secara efektif, ya, saya ulangi, di sisi lain, jika guru menggunakan penilaian formatif secara efektif, mereka dapat membedakan untuk memberikan instruksi secara tepat waktu. Ya. Nih, saya ulangi, ya, penilaian formatif secara efektif, mereka dapat memberikan instruksi secara tepat waktu yang benar-benar dibutuhkan dan dianggap relevan oleh siswa. Nah, kemudian instruksi yang tepat waktu dan relevan menghasilkan terlibatan siswa yang lebih tinggi. Nah, inilah jadi poin penting keterlibatan siswa di penilaian formatif. Tadi membahas tentang formatif apa ya. Penilaian formatif itu dalam proses pembelajaran, sedangkan bukan berarti penilaian formatif juga tidak memberikan kontribusi. Nah, termasuk tadi KKM juga dibahas. Ya, KKM itu boleh-boleh saja ya, atau bukan menjadi acuan. Kalau KKM nanti menjadi acuan utama, kasihan gurunya ya. Gurunya akhirnya memaksakan ya, guru akhirnya memaksakan. Kalau murid enak dengan KKM, enjoy dia. KKM-nya oleh guru ditentukan 5, murid dapat 6, oke lah. Nah, seperti itu. Jadi di sini KKM boleh aja sebagai tolak ukur ya, ada tolak ukur. Tapi yang perlu diingat di sini bagaimana guru itu mengakomodir kebutuhan murid-muridnya. Ya, karena kebutuhan murid sangat kompleks, tidak harus sesuai dengan keinginan guru tentunya dituangkan dalam bentuk KKM. Kira itu sedikit penjelasan. Baik.